Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah Masjid Qaryah Thayyibah yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Mengenal Asma'ul Husna, Jalan Menuju Ma'rifatullah, karangan Al-Mukarram Guru Muhammad Bakhit Hafizahullah Ta'ala. Malam hari ini insyaAllah kita membahas Asma Allah yang kedua, yakni Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Guru Muhammad Bakhit hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Tuhan yang kedua setelah Allah. Ar-Rahman bermakna yang sangat pengasih penyayang, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar, seperti menjadikan kita dari asalnya tidak ada, kemudian memberi kita iman, memberi kita Islam, dan memberi kita rizki, kesehatan, akal, ilmu, dan yang lainnya. Nah, ini makna dari Ar-Rahman. Artinya sangat pengasih penyayang. Ar-Rahman adalah orang yang sangat kasih sayang. Ini makna umum, bukan berarti Allah itu orang. Allah itu bukan orang. Apalagi ditambahi Arab. Allah, Tuhan bukan orang Arab. Kalau sampai Tuhan itu bukan orang, pas ada salah. Tapi mau ditambahi bukan orang Arab, berarti ada kemungkinan bisa dipahami orang Jawa, bisa dibanjiri pahami orang Banjar, orang Papua, orang Afrika, orang Cina, dan seterusnya. Jadi seandainya kalimatnya sampai Tuhan itu bukan orang, itu pasti laisa kamitslihi syai'un. Namun ditambahi bukan orang Arab, berarti bukan orang Arab itu berarti bisa jadi selain Arab. Nah, itu masalahnya. Ar-Rahman khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun makhluk Allah yang diberi nama olehnya dengan Ar-Rahman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih dan sayang kepada umatnya pun Allah kadang-kadang Ar-Rahman. Jadi kalau ujar Syekh Yusuf An-Nabhani dalam salah satu kitab Sidin, Allah itu berisi 1000 nama. Nabi kita Nabi Muhammad itu juga berisi 1000 nama. Ar-Rahman ini adalah nama dari satu zat yang kasih sayangnya tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibayangkan. Oleh karena Ar-Rahman ini nama yang khusus bagi Allah Ta'ala, maka sebahagian ulama mengatakan
Sebagai makhluk kita tidak boleh memberi nama makhluk lainnya dengan Ar-Rahman. Nah, ini menurut sebahagian ulama. Jadi sebahagian ulama mengatakan kada boleh mengarani seperti menamai anak, menamai masjid, toko atau yang lainnya dengan nama Ar-Rahman. Sebahagian ulama. Disebut sebahagian ulama berarti ada sebahagian ulama lain yang mengatakan boleh. Nah, tapi di sini yang dikutip Guru Bakhit, sebahagian ulama mengatakan tidak boleh. Maka di jalan Kampung Melayu Darat kah ada masjid ngarannya Masjid Ar-Rahman. Ada anak kambar di ngarani Rahman Rahim. Namun mau umpati pendapat sebahagian ulama yang dikutip oleh Guru Bakhit ini kada boleh. Mun hendak ngaran anak Abdurrahman, Abdurrahim. Amun Rahim kena boleh aja. Tapi kalau Rahman sebagian ulama mengatakan kada boleh. Sebahagian ulama yang lain berarti mengatakan boleh. Maka kalau kita menamai masjid ngarannya Ar-Rahman mungkin. Nah, tasamuhnya kita mungkin pengurus masjid itu mengambil pendapat yang boleh mengarani masjid dengan nama Ar-Rahman. Tidak ada satu jua pun yang pengasih penyayang melebihi daripada pengasih penyayangnya Ar-Rahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa kasih sayangnya kepada umat beliau. Jadi di pergantian tahun ini Pak biasanya diangkat itu cerita Nabi semalaman menangis. Sembahyang sidin yang dibaca 2 ayat aja, semalaman menangis. Sampai para iqamah sidin kada ke Masjid Nabawi. Sampai akhirnya disusul lawan Bilal. Wahai Rasulullah, Masjid Nabawi hibak sudah, menghadang impian. Imam kan Nabi, padahal rumah parak. Imbah dibukai lawang, sekalinya habang mata sidin. Ujar Rasul, semalaman wahai Bilal aku menangis karena aku membaca ayat dan merenungkan ayat, dan aku khawatir umatku ini kada memahami ayat ini. Nah, jadi saking sayangnya Nabi, kita nang diganang ya. Kita yang diganang Nabi. Ada satu ayat yang dibaca, direnungkan Nabi, dan aku khawatir jar Nabi umatku tuh kada paham lawan ayat ini. Membaca aja tapi lewat lalu aja. Ayat apa itu? Dalam surah Ali Imran ayat 190, 191. Ujar Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu seberataan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Di ayat 191 disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat lawan Allah. Berdirikah, dudukkah, berbaringkah, yang diingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, ini juga memikirkan. Jadi zikir fikir. Yang dipikirkan adalah penciptaan langit dan bumi. Setelah dia berzikir, setelah dia berfikir, dia merenung, akhirnya dia mengatakan, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kadang mungkin apa yang Allah ciptakan ini sia-sia. Bahkan seekor nyamuk pun yang halus, yang mengganggu, itu ada faedahnya juga. Banyak orang sugih gara-gara nyamuk. Lalu macam-macam merek obat nyamuk tuh. Cakak ada nyamuk, ada merek macam-macam tuh Pak. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi akhirnya kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Nah, itu orang ulul albab. Ia berfikir, dia berzikir, lalu dia berdoa minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika merenungkan ayat itu, yang diganang Nabi itu kita Pak. Saking sayangnya Nabi kita itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum
Azizun ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu asma Allah itu raufur rahim, itu asma Allah. Para ulama sebutkan itu juga sifat dan nama Nabi kita, Raufur Rahim. Jadi Amun Ar-Rahim itu dinisbatkan juga oleh Nabi kita, Maha pengasih penyayang, sangat kasih sangat sayang lawan kita. Jadi Amun Nabi kita Rahim, iya, asma Allah juga. Tapi Allah tidak menisbahkan Ar-Rahman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Orang-orang yang mengerti akan kandungan Ar-Rahman ini, setiap kali ia menyebut nama Ar-Rahman atau mendengar nama Ar-Rahman. Nah, ulun ini berapa kali dah menyambat Ar-Rahman? Bian berapa kali dah mendengar Ar-Rahman? Hatinya berbunga-bunga. Hatinya senang. Merasa senang karena ia mempunyai Tuhan yang kasih sayang terhadap dirinya. Mendengar kita Ar-Rahman, mengucap kita Ar-Rahman, senang kita, tenang kita. Kadang mungkin Allah yang Maha Penyayang itu membiarkan kita. Bahkan kita ini terus dalam penjagaan Allah Ta'ala. Di awak kita ini ada antibodi ngarannya. Yang dengan antibodi itu macam-macam penyakit, bakteri, virus dihalau. Bahkan virus corona pun antibodi kita bagus, mental. Kadang sampai berlebih antibodi kita. Nah, berlebih itu kadang bagus juga. Ya lalu kemudian akhirnya bisa menghantam organ-organ tubuh kita. Jadi begitu virus masuk ke tubuh kita langsung menghalau dengan antibodi. Virusnya sudah lemah, antibodinya masih kuat, berlebih. Lalu menghantam organ tubuh kita. Itu yang namanya badai sitokin itu. Artinya apa? Allah jaga kita karena saking sayangnya Allah lawan kita. Nah itu Pak. Dialah Ar-Rahman yang mengasih sayangi orang-orang yang berkasih sayang. Jadi orang yang mengasihi sesama manusia, apalagi sesama mukmin, maka dia juga akan dikasihi Allah. Malam yarham wala yurham. Siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak mengasihi, Allah juga akan mengasihi. Yang selalu menawarkan ampunannya, yang selalu memberi tanpa diminta. Masya Allah. Allah itu Pak, andai kita kada minta pun diberi. Apa rumusnya? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya pasti aku tambah, kata Allah. Itu lamnya lam taukid. La in syakartum la azidannakum, niscaya pasti aku tambah. Bahkan sampai ujar para ulama, kita tuh andai kada disyariatkan berdoa, kada meminta kita, cukup bersyukur, Allah beri. Allah janjikan sudah. Nah, kena ayat itu dikutip di sini di salawat Qur'aniyah. Insyaallah Allah ijazahkan kepian kan. Mudah-mudahan cukup, tadi bawa 50 biji. Supaya saban kita membaca itu ingat kita Pak, syukur ditambah, syukur ditambah. Nah, kenapa maka kita berdoa padahal Allah memberi tanpa diminta? Karena doa itu diperintahkan. Itu aja. Ud'uni ya Allah. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Ada juga kan di sini di salawat Quran ya. Ujar Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Bahkan as-shalah pun maknanya ad-du'a. Kita sembahyang tuh maknanya ad-du'a. Lughatan as-shalah ad-du'a. Makanya isinya doa, ihdinas siratal mustaqim, rabbil firli, dan seterusnya itu. Lalu ulun bahari itu pernah ditanya, guru, bolehkah di sujud akhir itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim pas sujud terakhir? Jawabannya, amun kita membaca ihdinas siratal mustaqim di saat sujud dengan niat qiraatul Quran, kada boleh. Kenapa maka kada boleh? Karena qiraatul Quran itu andakannya bukan ketika sujud. Membaca Al-Quran itu andakannya ketika qiyam, berdiri, Al-Fatihah, surah. Adapun
jika diniatkan doa, meskipun itu diambil dari Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, boleh. Jadi tergantung niat pian. Amun niatnya qiraatul Quran, kada boleh. Amun niatnya doa, padahal Nabi mengatakan jarak paling dekat hamba lawan Allah itu ketika sujud. Jadi makin rapat dahi kita dengan tanah, secara jarak makin jauh artinya Pak. Tapi secara spiritual jarak kita dengan Allah makin dekat. Makin kita itu merendah, makin kita itu menunduk, makin kita itu tadarruk, Allah makin dekat lawan kita. Tapi amun kita makin tengadah, sombong, takabur, merasa tinggi, Allah jauh lawan kita. Makanya ujar Nabi, man tawaddo'a, siapa yang tawaddu, rafa'ahullah, Allah akan tinggikan dia. Jadi baik berendah ya Pak. Amun dasar salah, baik mengaku salah ya. Amun kita salah mengarasi, karas lagi orang. Nggih. Pengalaman kita membangun masjid di Barangas tuh salah urutan. Bangun terus kada ingat. Lalai lah, digawi juga tapi lalai, minta izin lawan masyarakat. Terlambat mengumpulkan tanda tangan. Artinya datangnya Jepang sudah. Akhirnya disidang orang. Berendah kita salah. Kita nang salah tartib jalur. Salah urutan. Ulun mohon ampun, mohon ridho. Harusnya ulun datang dulu ke pian, mengumpulkan KTP pian dan seterusnya hanya membangun. Alhamdulillah Pak, karena kita minta maaf, minta ampun, mengaku salah, akhirnya masyarakat mendukung aja juga akhirnya. Tapi amun kita bekaras ampun kita, padahal nyata kita salah, karas lagi orang. Jadi amun kita itu berendah, orang tuh umpat berendah juga. Amun kita betinggi, orang umpat tinggi juga. Makin tinggi kita, tinggi juga orang. Lalu baklah kita sama-sama karas. Nah, itu. Kita benyaring lagi inya. Itu. Jadi baik bekalah. Insyaallah kalah untuk menang gitu. Bakalah tapi menang. Akhirnya alhamdulillah tonton acara itu bulikan warga. Kada bulikan apa Bang? Bulik mengambil KTP, masing-masingnya mengantar KTP. Tambus akhirnya 100-an KTP. Imbah kita tadi tuh. Dasar kita nang salah jalur, ulun salah tertib. Salah urutan. Perasa kita nih aman-aman aja sudah ngaran bangun rumah Allah, insyaallah kada ada yang mempersoalkan kan gitu. Insyaallah orang mendukung aja. Perasa kita. Sekalinya rasa orang tuh lain. Nah, tapi imbah kita kayak itu tadi kita jelaskan, alhamdulillah masyarakat mendukung. Bahkan anak Jawa 4 gotong royong jar menggani. Alhamdulillah. Gitu. Itu pengalaman sedikit. Jadi bila kita tuh merasa tinggi, tinggi lagi orang. Bila kita karas, karas lagi orang. Yang selalu memberi tanpa diminta tadi. Kemudian yang menyelamatkan hambanya yang mestinya masuk ke dalam neraka dan disiksa menjadi masuk surga, dan yang senantiasa terbuka pintu rahmatnya. Jadi itu sifat Ar-Rahman. Syafaat itu kan izin Allah. Izin Allah kepada Rasulullah untuk memberi syafaat. Lalu jadilah syafaatul kubra ngarannya. Karena ada juga syafaat Nabi ketika di Yaumul Mizan, hari pertimbangan, surban sidin di Anda, supaya timbangan kebaikan kita barat pada timbangan keburukan. Karena ada juga syafaat orang-orang yang bersahabat karena Allah. Ulun pian, bila pian pada ulun masuk surga, kada terdapat ulun di surga, cari ulun. Itu syafaat. Syafaat sahabat atas izin Allah. Itu atas rahmatnya Allah. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan kada masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Jadi amal soleh kita itu pun, kata Habib Abdullah Al-Haddad, itu kada membuat kita itu masuk surga. Bukan karena amal soleh kita. Karena amal soleh kita itu tidak akan cukup. Maka di kitab Nasaihud Diniyah disebut ada orang beribadah seumur hidup. Lalu inya merasa dengan ibadah inya itulah yang membuat dia masuk ke dalam surga.
hadang dulu jar Allah, betimbang kita, berhitung kita. Sekalinya imbah dihitung-hitung, amal ibadah ini itu hanya cukup untuk mengganti satu biji mata ini. Jadi kita tuh masuk surga karena rahmat Allah. Lalu di mana andakan amal soleh? Nah, para ulama jelaskan. Misalkan di kitab Tafsir Ibnu Katsir, di kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali menyebutkan begini. Amal soleh kita itulah yang menjadi sabab datangnya rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu akhirnya kita masuk ke dalam surga. Jadi jangan juga amun kayak itu kada usah lagi beramal soleh. Amun Allah bakal hendak masuk surga juga. Amun Allah rahmatnya mendahului siksanya, masuk surga juga. Tersalah kita Pak. Jadi urutannya kita tadi, kita beramal soleh itu pun karena pertolongan Allah, itu pun karena izin Allah. Dengan amal soleh itu Allah berikan kita rahmat. Dengan rahmat Allah itu kita masuk ke dalam surga. Nah, yang melipat gandakan amal kebaikan kita itu kan Allah juga. Sampai 2 rakaat ujar Nabi, rakaatul fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang mau olah pahalanya singganalan padahal amalnya gitu-gitu aja itu? Allah juga. Itulah rahmatnya Allah Ta'ala. Salah satu contohnya dari rahmat Allah Ta'ala itu adalah dikisahkan Nabi Isa alaihissalam pernah lewat di satu pekuburan. Lalu beliau melihat dan mendengar salah satu penghuni kubur itu disiksa oleh malaikat-malaikat azab. Nah, dikisahkan Pak. Kemudian beliau terus berjalan meninggalkan kubur tadi. Beberapa lama kemudian Nabi Isa alaihissalam lewat lagi di kuburan tersebut yang dulu dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab. Tetapi sekarang ternyata ahli kubur itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Nabi Isa alaihissalam kemudian salat dan berdoa. Sidin salat berdoa. Jadi makanya Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi apa-apa salat dulu. Doa hendak qabul, salat dulu. Wajar Nabi kan doa yang qabul itu fi jawfil lail wa duburis shalah, di tengah malam dan di akhir salat. Memohon kepada Allah, minta diberitahu apa sebab yang dulunya kubur itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat azab, tetapi sekarang dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, orang yang ada di dalam kubur itu sepanjang hidupnya bermaksiat kepadaku. Dia ahli maksiat sepanjang hidup. Kemudian ia mati meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Jadi bininya itu betianan. Begitu istrinya melahirkan dan beberapa tahun kemudian si anak dididik oleh ibunya dengan ajaran agama sehingga si anak tadi mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di dalam Bismillah itu ada asma Allah 3 sekaligus, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang bahkan menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bandani, dia menyebut dalam kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain, Allah itu menurunkan 114 kitab. Dari 114 kitab itu seberatan sudah terhimpun di dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu intinya itu ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah itu kan ada dalam Quran. Dalam surah An-Naml itu qat'i, kada ada khilaf bahwa itu bagian dari Al-Quran. Ulama hanya khilaf apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap awal surah kecuali surah Baro'ah atau surat Taubah. Tentang Fatihah itu apakah basmalah termasuk bagian ayat dari surah Al-Fatihah? Imam Malik mengatakan tidak. Makanya mazhab Maliki sembahyang kada membaca bismillah. Baik jahran maupun sirran sama-sama kada baca bismillah. Mazhab Syafi'i mengatakan bismillah bagian dari Fatihah dan dibaca jahar.
Hanafi bagian dari Al-Fatihah tapi dibaca sir. Nah, itu khilaf soal itu. Tapi yang ada dalam surah An-Naml ayat 89 mungkin ada khilaf ulun itu qat'i bagian dari Al-Qur'anul Karim. Jadi si anak ini bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu wahai Isa, ujar Allah, aku malu mengazab manusia. Ya, itu ya. Atau bapak yang di dalam kubur sedangkan anaknya di permukaan bumi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah subhan, abahnya ahli maksiat, anaknya di bumi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu jar Nabi, idza mata banu Adam inqata'at amaluh, putus amalnya, kecuali salah satunya adalah waladun sholihun yad'ulah. Jadi apa yang kita ajarkan ke anak kita tuh Pak ya, jadi kiriman pahala ke sang kita. Sedekah anak kita ke masjid, ke langgar, ke pondok pesantren, tarang kubur kita. Tapi itu harus kita mulai Pak ya. Amun kada kita memulai, mun kada kita mengajari, karena kada mengirimi itu anak kita. Jadi kita ajari wah ini, biasakan sedekah supaya anak kita kena gitu juga kita di dalam kubur dikirimnya Fatihah, sedekah dan seterusnya. Akhirnya bapaknya tadi diselamatkan dari siksa kubur. Ini adalah sebahagian contoh dari kasih sayang Allah terhadap hambanya. Baik, ulun lanjutkan. Termasuk kandungan dari Ar-Rahman yang luar biasa adalah doanya orang-orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Padahal orang-orang yang sudah di dalam kubur tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi oleh karena doa orang-orang yang masih hidup dan hadiah-hadiah yang disampaikan, maka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah, orang-orang dalam kubur tadi pun bisa mendapatkan keselamatan. Makanya sering ulun sampaikan, beruntung baik kita ini jadi orang beriman. Untung benar kita. Untung benar. Saban berdoa dikirimi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang telah meninggal. Itu di Banjarmasin ini ada 1000 masjid, itu dibaca Masya Allah. Hanya Banjarmasin, belum Kalsel, belum Kalimantan, belum Indonesia, belum seluruh dunia. Makanya jangan coba-coba keluar dari Islam. Jangan berpikir murtad. Nang ada-ada itu sudah ya. Jangan diumpati. Di Indonesia ini Pak, setahun rata-rata ada 458.000 orang murtad keluar dari Islam. Rata-rata setiap tahun. Jadi 458.000. Mudah-mudahan kada termasuk kita, termasuk anak cucu kita. Rugi Pak, rugi di dunia, rugi di akhirat. Kada dapat kita doa nang tadi itu nah, al ahya'i minhum wal amwat. Ada berapa ratus ribu masjid di dunia. Ada 1,5 miliar kaum muslimin di dunia. Jika dia berdoa, dikirimkan doa itu kepada kita orang-orang beriman. Nah itu nah, luar biasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi Pak. Seorang anak yang berbuat taat dan kebajikan, maka orang tuanya yang ada di dalam kubur mendapatkan pahala. Walaupun anak itu tidak mendoakan orang tuanya. Jadi anaknya itu taat, sembahyang, anaknya itu bayar zakat, kadang mendoakan istilahnya, tapinya membaca Quran, menolongi orang, tak kirim kuitanya. Dan juga apabila seorang anak berbuat taat, maka orang tuanya pun akan memperoleh pahala. Sekalipun ia tidak pernah menyuruh anaknya untuk berbuat taat, karena orang tua adalah sebab keberadaan anak tadi. Nah itu Pak.
Bagaimanapun kita ini ada karena adanya abah mama kita. Kalau kada ada sebab abah mama kita, kada ada kita. Di istilahnya tuh, misalpun abah mama kita itu kada mengajari kita baca Quran, kada mengajari kita sembahyang, jangan dicela. Sidin sibuk dah hari-hari membiayai kita sekolah, membiayai kita kuliah, lalu kada sawat lagi mengajari kita. Bagaimanapun jangan dicela. Tetapi sebaliknya, dengan rahman Allah Ta'ala, apabila orang tua meninggal dunia dan si anak masih kecil, ya belum mukallaf, kemudian si anak menjadi dewasa dan melakukan maksiat, maka hanya anak itulah yang mendapat dosa. Nah, ini bukti rahmannya Allah. Jadi bila anak itu taat, soleh, melakukan amal kebajikan, pahalanya dikirim ke orang tua. Tapi amun anak itu maksiat, anaknya jadi mendapat dosa, disebut di sini. Sedangkan orang tua terhindar dari dosa yang dilakukan oleh si anak tersebut. Nah, satu paragraf lagi sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sayangnya beliau terhadap umatnya, tetapi Allah tidak memberikan namanya Ar-Rahman ini kepada beliau. Seorang ibu betapa sayangnya terhadap anaknya, juga Allah tidak memberikan nama Ar-Rahman kepada si ibu. Rahim iya. Kalau kita tahu betapa kasih sayangnya Allah terhadap kita melebihi dari kasih sayang siapapun dari makhluknya, semestinya yang demikian itu menambah kecintaan kita dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan mengenai asma Allah yang kedua Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah. Belum tuntung Bang, insyaallah karena kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Selanjutnya ulun hendak mengijazahkan kepian salawat Qur'aniyah, salawat yang disusun oleh Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa dibaca Al-Jailani, bisa dibaca Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Ulun senang membaca salawat ini yang pertama karena dia berisi salawat. Insyaallah pian sudah paham berataan fadilah salawat. Yang kedua, karena di dalam kita membaca salawat Qur'aniyah ini selajur kita membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, di dalam salawat Qur'aniyah ini berisi tentang kabar gembira bagi orang beriman, bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berinfak, bagi orang yang berbuat ihsan dan seterusnya. Yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Lam'atul Aurat disebutkan fadilah dari salawat ini, yang pertama dikabulkan hajat, yang kedua diampuni dosa, yang ketiga ditutup aibnya, yang keempat mendapatkan kemuliaan, yang kelima dibukakan 70 pintu rahmat, yang keenam dinampakkan beberapa jalan hikmah, yang ketujuh dimudahkan rezeki, yang kedelapan memperbagus akhlak atau budi pekerti. Maya Jaka Sidin belum dapat, belum juga. Habis kan? Nah, kurang berarti nih. Namun sawat ambilakan ke rumah. Sawat ya kelalah ambilakan ke rumah. Oke. Ulun baca, kita sama-sama baca karena di akhir hanya ulun ijazahkan. Membacanya biasanya ulun ba'da subuh atau ba'da maghrib. Mun kawa ba'da subuh, kawa ba'da maghrib. Mun kawa saban hari, kada kawa saban hari seminggu sekali, paling kada hari Jumat. Karena para ulama sebutkan di antaranya Imam Syafi'i, saya senang membaca salawat lebih-lebih di hari Jumat. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashiril mu'minina bima qala Allahul azim wa bashiril mu'minin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashiril dzakirina bima qala Allahul azim. Fadhkuruni azkurkum, udhkurullaha dzikran katsira
وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر العاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر الأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر التوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر المخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر الخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر الخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر المخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر الكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عافا وأصلح فأجره على الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر المحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر المتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر المنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر الشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ادعوني أستجيب لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sidin belum dapat, masih habis lagi. Beliau belum. Nah ini ulun ijazahkan salawatnya kepada pian sebagaimana guru ulun telah mengijazahkan salawatnya. Ajaztukum hadhihi salawat ilaikum jami'an. Nah ulun mohon bantuan pian, ulun ada hajat membangun pondok pesantren dan masjid Darul Ma'arif ngarannya. Mohon pian tuntung membaca salawat ini atau sebelum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Selain doa-doa yang pian panjatkan, ulun bertitip sebuting doa yang ada di belakang doa. Yang ada di belakang itu. Allahumma sahhil umurana, ya Allah mudahkanlah urusan-urusan kami wa umura ma'hadina hada, dan urusan pondok pesantren kami ini. Minta tolong sebutakan ngarannya Ma'had Darul Ma'arif. Madamatis samawati wal ardh. Jadi selama masih ada langit dan bumi. Jadi mohon izin, minta tolong pian umpat mendoakan pondok pesantren dan masjid yang sedang kami bangun dengan membaca doa Allahumma sahhil umurana
wa umura ma'hadina hadza ma'had darul ma'arif madamatis samawati wal ardh. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Kebaikan semata dari Allah Ta'ala, kebenaran dari Allah Ta'ala, kesalahan, kekhilafan dari ulun pribadi. Mudah-mudahan Allah kabul hajat kita, ampuni dosa-dosa kita, anak-anak kita jadi anak yang saleh, salihah, dikumpulkan kelak kita di jannahnya Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, akan selesai. Tadi Jumatan antum kan